Kenapa belum makan? Sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa dan meminta kesediaan dari kita. Baik, kita siapkan hati kita untuk berdoa. Kita selesai. Baik, terima kasih adik yang sudah mendukung kita dalam doa. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kita saling mengenal. Adik-adik dulu kayaknya belum kenal ibu ya? Iya. Belum kenal. Perkenalkan, nama saya Florentina Ida Mistisera. Adik-adik panggil saja Ibu Elda, ibu dari Sumba. Sumba. Yang paling rame. Iya, Ibu Elda. Perkenalkan, nama saya Endri Neredina. Saya dari Sabu. Saya dari kelas 8 C. Perkenalkan, nama saya Marita Seran, biasa dipanggil Nita. Saya dari kelas 8A, asal saya dari NU. Saya Setanya Paraminate dan saya dipanggil Nita. Saya dari kelas 8E, asal saya dari Malaka, Ibu. Tapi takut. Iya, itu daerah dari Tapi yang ibu dengar dari gamelan ibu itu bilang aku dari buaya. Ada kah? Iya ada. Adik Indah ada. Iya. Sepertinya buaya. Perkenalkan, nama saya Desisa Mengisi, biasa dipanggil Adi. Saya dari 8D, asal dari Desa. Anaknya mana? Timur. Iya. Iya. Tadi pernah ikut layanan bimbingan kelompok? Belum pernah. Baru pertama. Aku belum tahu apa itu bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok itu merupakan salah satu layanan bimbingan yang diberikan secara berkelompok seperti yang kita lakukan saat ini. Jadi tujuan dari bimbingan kelompok di sini itu memberikan pemahaman dan pencegahan dengan suatu konflik yang terjadi dalam kelompok. Nah, dalam bimbingan kelompok ini ada asas kerahasiaan. Jadi setiap permasalahan yang kita bahas saat ini itu hanya diselesaikan di ruangan ini saja, tidak boleh di luar-luar ya. Adik-adik harus mengerti, bisa ya. Ibu, tapi rahasia aman kok, Ibu. Aman adik, karena kita kalau membocorkan rahasia konseling atau individu itu kita sudah melanggar kode etik dalam layanan bimbingan kelompok. Oh iya. Adik-adik masih semangat? Masih, Bu. Aduh, ini kayaknya adik Intan ini suruh 3M. Ada yang tahu 3M? Apa itu, Ibu? Eti, koma, lesu. Jadi adik-adik ibu ada satu games. Ada, berdiri saja. Oke. Semangat. Ya, Ibu. Jadi games yang ibu berikan ini, dia pun tujuan itu yang pertama melatih kekompakan. Nah, kita melatih kekompakan itu ada melatih konsentrasi. Jadi adik-adik itu harus kompak dan konsentrasi ya adik-adik. Jadi game yang ibu bawa itu ada game tepuk warna. Jadi kalau ibu bilang putih berarti adik-adik tepuk. Kalau ibu bilang biru berarti adik-adik tepuk. Kalau ibu bilang merah berarti. Oke. Paham? Ibu, putih nih. Putih, biru, merah. Putihnya Kuningnya 3. Cuma 3 saja. Ya. Nggak salah ya, Masih semangat ke ini ya? Ayo. Senyum dulu. Sudah. Mas, kita mulai sudah ya? biru. Merah. Apa tadi Ada konsekuensinya, Bu. dari adik-adik mau 3. Oh, sudah ada rusak. Ya. Oke. Harus adil dong. Jadi latih kekompakan ya.
konsentrasi. Biru, merah, biru, merah, putih, biru, merah, merah, putih, merah, biru, biru, merah. Lagi ya, Ini sudah bagus sih. fokus ya, tentang semua fokus harus kompak. Tepuk putih, merah, Ini kan yang terakhir harus fokus dan kompak, fokus dan kompak. Warna merah, putih, merah, biru, putih, putih, merah, biru, merah, putih, putih, biru, merah, putih, merah, biru. Baik adik-adik, jadi topik yang ibu bawa hari ini yaitu ayo mari saling menjaga perasaan. Jadi untuk umumnya itu mudah tersinggung. Nah, adik-adik ada yang tahu tidak apa itu mudah tersinggung? saya kalau menurut saya mudah tersinggung kayak cepat perasaan ya sensitif ya. Mungkin ada yang lain? Iya sensitif. Jadi kalian bisa menebak nanti pesan dari ibu. Jadi mudah tersinggung itu merupakan sifat yang sulit untuk diatasi karena setiap orang itu tentu pernah mengalami hal yang sama yaitu mudah tersinggung. Walaupun tujuannya bukan untuk dia, tapi dia mungkin menurut dia tuh kalau ternyata ya orang itu sebenarnya ada bahasa ya. Dia juga mungkin tidak terlalu peduli dengan apa yang dia pikirkan. Kebiasaan ini juga menandakan bahwa seseorang itu kurang pemahaman terhadap emosi dirinya sendiri. Nah, sebagian dari strategi untuk mengubah perilaku orang lain. Jadi, oleh karena itu, kita semua di sini adalah makhluk sosial. Jadi kita tidak bisa hidup sendiri, betul kan? Betul, ya. Betul adik-adik. Jadi kita kalau hidup sendiri itu buat apa-apa tuh susah, minta tolong juga susah. Kita kalau hidup sendiri, kalau saya contoh misalkan adik-adik dalam kelas, kalau ada tugas ya, kalau misalkan mau menyendiri saja, ada tugas di rumah itu bertanya siapa? Kalau memang sendiri. Tentunya kita harus saling berinteraksi dengan orang lain. Nah, jadi ada penyebab perilaku yang mudah tersinggung. Salah satunya itu gangguan bipolar. Apa bipolar? Adik-adik tahu tidak? Jadi gangguan bipolar ini merupakan gangguan mental yang membuat penderitaannya itu mengalami dua perubahan. Jadi dua perubahan di sini yaitu fase mania dan fase depresi. Yang kedua itu ada gangguan kepribadian ambang. Adik-adik tahu? Tahu ya. Kalau gangguan kepribadian ambang ini dapat mempengaruhi suasana hati, itu misalkan cemas, depresi. Adik-adik tahu mengenai ini? Karena sekarang ini maraknya itu ada orang-orang yang depresi sampai bisa bunuh diri. Adik-adik pernah lihat atau dengar itu juga mungkin karena bukan tidak tersinggung, bukan karena mudah tersinggung sih, tapi karena mungkin karena kebawaan depresi, stres gara-gara ada satu dua hal yang mungkin terjadi. Nah, itu perlu kita perhatikan, kita juga belajar dari pengalaman dia. Kita sebagai adik-adik itu harus perlu belajar dari pengalaman-pengalaman yang ada. Nah, mudah tersinggung juga mungkin merupakan gejala dari gangguan mental itu seperti tadi ibu sudah jelaskan, cemas, depresi. Nah, yang pertama harus kita lakukan itu memahami
emosi di balik perasaan tersinggung. Yang pertama, pikiran peran kita sebagai orang yang mudah tersinggung. Artinya bahwa kita seringkali merasa tersinggung ini merupakan suatu pilihan. Di sini reaksi kita terhadap apa yang dianggap menyinggung perasaan itu seharusnya lebih fokus pada perubahan. Jika kita tidak yakin bahwa kita benar-benar mudah tersinggung, coba mungkin kita mengikuti mengikuti les seperti apa ya, kalau orang-orang bilang mudah tersinggung, oh iya bukan les. Kalau misalkan gibah, adik-adik tahu tuh gibah, gosip. Adik-adik bisa perhatikan kalau gosip. Mungkin ada teman-teman yang gosip orang lain, tapi pas adik-adik lihat ya, teman-teman itu kan matanya tertuju pada adik-adik. Jadi adik-adik mungkin merasa, kayaknya teman-teman saya itu ada gosip-gosip saya. Tapi sebenarnya bukan, tujuannya itu untuk orang lain. Yang berikut itu tanyakan pada diri sendiri, seperti apakah, sedang apakah orang tanggapi saya ini. Nah, seringkali sifat mudah tersinggung ini berkaitan dengan asumsi seseorang, itu baik motivasi atau agresi. Nah, untuk mempengaruhi persepsi kita terhadap orang lain, sebenarnya mungkin saja kita hanya beranggap bahwa orang lain itu sedang membenci kita. Betul kan tidak adik-adik? Nah, kita kalau sudah melihat, dong ada gosip begini-begini, mungkin kita beranggap bahwa, kayaknya dong dia suka saya, makanya dong ngomong saya ini sebenarnya apa sih yang saya salah, atau memang penampilan saya kurang atau apa, makanya teman-teman saya ini sering gosip saya. Nah, yang ketiga itu berbicaralah pada diri sendiri. Nah, ketika teman-teman sudah adik-adik kalau sudah melihat ada teman-teman yang gosip itu berbicaralah dengan diri sendiri. Sebenarnya saya tidak merasa buruk dulu. Sebenarnya yang teman-teman bicara itu bukan saya, tapi mungkin orang lain. Nah, adik-adik manfaatkan harus berbicara dengan diri sendiri. Nah, yang kedua itu melatih respon diri sendiri agar tidak tersinggung. Tadi Ibu jelaskan itu tersinggung, yang saat ini tidak tersinggung. Jadi yang pertama, tetaplah tenang. Kalau memang adik-adik sudah melihat ada orang yang menggosip dan tujuannya kepada adik-adik, maksud tujuan nyata, bukan tujuan yang mereka gosip itu. Adik-adik itu harus tetap tenang. Jangan langsung adik-adik melapor, karena seperti yang Ibu lihat, seringkali terjadi di sekolah ini itu, kalau misalkan ada adik-adik yang misalkan adik Intan dengan adik kita ada begini-begini, tapi pas ini adik Andi lewat, langsung adik Andi berprasangka buruk ini, dia langsung lapor, maksud apa kan kamu saya begitu, malahan sampai berkumpul juga, jadi tidak. Jadi yang kedua itu tahan diri untuk tidak berprasangka pada orang lain, seperti yang tadi dijelaskan. Jadi kalau memang misalkan adik Andi dengan adik kita ada bicara, mungkin dua ini ada gosip, gibah itu adik Intan, tapi pas adik adik Andi lewat, adik Andi berprasangka buruk sudah, tidak, ini dong ngomong saya, makanya dong ngomong nilang mata dulu di saya saja. Sebaiknya tidak boleh berprasangka buruk terhadap orang lain. Itu adik-adik. Nah, Ibu mau tanya, mungkin adik-adik ada pengalaman atau refleksi pengalaman saja dari adik-adik yang mudah tersinggung atau tidak mudah tersinggung. Kalau dari pengalaman saya itu mungkin kemarin dulu Ibu kalau tidak salah. Saya kan ke sekolah itu, saya masuk kelas, ada teman kelas saya 2 orang. Mereka duduk di dalam kelas. Ketika saya masuk dalam kelas, mereka itu kayak sedang membicarakan sesuatu, tapi tertuju ke pandangan mereka itu tertuju ke saya. Langsung saya samparin mereka. Langsung saya tanya, kalian berdua itu ada bicara siapa? Jadi mereka bilang, tidak, kami tidak bicara kamu. Saya langsung kayak marah-marah, langsung kayak tuduh-tuduh mereka bilang, kayaknya kamu berdua ini sedang berbicara saya.
Tapi manajemen bilang tidak. Ini adalah satu pelajaran yang adik juga harus dari guru itu. Yang paling utama itu tidak boleh berprasangka buruk ya, karena sebelum yang teman-teman adik kita itu cerita atau gosip atau ada omong apa segala sesuatu, belum tentu itu omong untuk adik kita. Jadi hal utama itu tidak boleh berprasangka buruk ya adik kita. Iya. Mungkin ada lagi adik kita. Saya kan banyak teman gitu, tapi kayak dari diri kita sendiri jangan terlalu sensitif. Ya, Mas Pur. Iya, gitu. Tapi mungkin ya karena anak SMP jadi tidak tahu yang bagaimana cara menjaga perasaan orang lain, langsung ngomong saja. Tapi kalau anak SMP ini saya senang sih karena ini bukan kayak yang anak-anak yang sudah beranjak dewasa, kayak masih sembunyi-sembunyi. Jadi kayak mau gosip apa kalau SMP ini cerita nih pasti bateria kayaknya pasti lari-lari dalam kelas saja langsung lari. Ya kan pasti hampir semua begitu. Iya, hampir. Baik, ibu ada hasil kemudian yang baru kerja peserta didik. Jadi diharapkan nanti ada instruksi di atas, nanti adik-adik bisa deh, kalau tidak mengerti bisa tanya ibu ya. Iya, Ibu. Ibu ini Syarita Lima. Ya, Ibu terpilih ini nah. Bisa dikumpulkan ya. Ya. Tolong ibu. Baik, terima kasih ya adik-adik yang sudah mengisi RKPD. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita ini, mungkin ada refleksi dari adik-adik sesuai dengan materi yang tadi Ibu sudah berikan dan pengalaman-pengalaman yang adik-adik teman-teman berikan. Mungkin ada refleksi Saya dari adik-adik. Jadi selama mengikuti layanan dan topik jalan dan topik, nah itu kayak mengajarkan kita bagaimana untuk tidak berprasangka buruk, untuk tidak terlalu sensitif, belajar yang baik. yang Ibu dari materi yang sudah Ibu berikan tadi, memberikan pemahaman kepada saya kalau jadi orang itu tidak boleh mudah tersinggung, atau kayak misalkan ada seseorang yang bicara atau bagaimana, itu kayak tanyakan dulu kepada mereka, mungkin apa yang mereka bicarakan itu mungkin tidak tertuju ke kita. Dari adik mungkin saya senang sekali. Dulu Ibu sangat apresiasi dengan adik-adik kita. Nah, jadi Ibu juga ada siapkan lembaran evaluasi. Jadi evaluasi ini berkaitan dengan proses layanan yang tadi Ibu sebutkan. Jadi adik-adik bisa saja ya, input ini petunjuk ada, adik bisa baca. Sehingga kalau tidak mengerti tanya langsung kepada Ibu ya. Ya Ibu, ini tanda tangan Bu. Ya, tanda tangan. Sudah Ibu.
Sama nanti. Jadi dapat Ibu simpulkan bahwa kalau mudah tersinggung itu dampaknya tidak baik untuk diri kita sendiri. Apalagi dalam suatu kelas, kalau mudah tersinggung itu sangat tidak baik untuk diri sendiri. Kalau misalkan ada tugas yang adik-adik tidak mengerti, kalau sudah tersinggung dengan itu, cara kerjanya pasti tidak akan terkerja. Karena bertanya juga sudah berprasangka buruk dalam orang. Jadi pesan ibu, adik-adik itu tidak boleh berprasangka buruk terhadap orang lain, harus tidak mudah tersinggung dan tidak mudah baperan juga ya adik-adik. Iya. Harus tahu juga kebenarannya ya adik-adik. Nah, terima kasih. Tepuk tangan. Sesuai dengan pesan yang pernah ibu kirim dulu, kita ada lagi pertemuan lagi, tapi minggu depan lagi. Oh iya, ibu lupa, nanti adik-adik kalau datang itu bawa dengan buku pulpen ya. Kayak apa itu? Berikan adik-adik bisa tulis sebagai bekal untuk masa depan. Oh ini harus ada itu, ini dari Ibu Elda. Ibu, minggu depannya ini jam berapa? Pokoknya nanti kesepakatan bagi adik-adik bisa naik. Itu jam ini saja. Sudah datang tadi. Tapi tidak mengganggu ini bermain adik-adik. Iya. Aduh, ibu sangat apresiasi, sangat ini hari ibu sangat bangga dengan adik-adik. Pokoknya terima kasih banyak ya. Iya, Ibu. Nah, tadi kita awali dengan doa, jadi kita akhiri juga dengan doa. Jadi ibu minta kasih sayang. Saya Ibu. Marilah berdoa. Berdoa melalui. Berdoa selesai. Baik, terima kasih adik kita sudah Ya Ibu sama-sama. berdoa. Ibu akhiri ya, ibu pamit pulang, hati-hati di jalan, tetap semangat. Ya, Ibu. Terima kasih.